Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi viral ya, Baim Wong yang dihujat banyak orang. Karena yang pertama katanya ngucapin ultah ke Pak Jokowi. Yang kedua karena berfoto dengan Ustadz Felix. Terus yang ketiga katanya ada yang mau ngebuka aibnya dia. Dan yang keempat katanya kebaikan dia itu bohongan atau settingan, palsu lah istilahnya. Yang saya heran, di mana sih letak kesalahan dia ngucapin ultah pada Pak Jokowi? Terus di mana juga letak kesalahan dia foto dengan Ustadz Felix? Dan setelah saya pikir-pikir ya mungkin semua masih ada kaitannya dengan politik. Terus katanya ada yang mau ngebuka aibnya. Saya heran deh, kayak dia nggak punya aib aja gitu. Sibuk banget ngurusin hidup orang. Buat bosku kagak usah khawatir lah. Siapa sih di dunia ini yang nggak punya aib? Semua pasti punya aib. Dan bahkan jika pun nanti orang tersebut ngebuka aib Mas Baim, itu sama sekali nggak bakal ngaruh pada hati orang-orang yang menyayangi dan mencintai Mas Baim. Yang perlu diingat meskiu, seperti apapun kita menonjolkan kebaikan, tidak akan menjamin semua orang bisa suka dan menerima. Begitupun sebaliknya. Seburuk apapun peran yang kita lakukan, tak menjamin semua orang akan membenci, bahkan kadang ada yang masih mendukung. Bahkan saya sering lihat di YouTube dakwah-dakwah yang isinya kebaikan seperti A'agim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lainnya masih ada yang julid dan jempolnya ke bawah. Aku kadang mikir, ini salahnya di mana coba? Kok masih ada yang nggak suka gitu? Terus kadang ada konten-konten dengan pakaian vulgar, anggaplah setengah telanjang, yang memancing syahwat orang, malah banyak yang nge-like dan ngedukung gitu. Padahal siapapun yang melihat, saya yakin pikirannya pasti kemana-mana. Dan yang paling parah, seandainya yang melihat itu anak kecil. Lalu saya mikir ini manfaatnya di mana coba? Kok banyak banget yang seolah ngedukung perbuatan dia. Ternyata emang begitulah hidup. Jadi buat bosku nggak perlu ngejelasin apapun pada orang-orang. Karena yang membenci Mas Baim nggak butuh itu. Dan yang menyayangi Mas Baim juga nggak perlu itu. Jadi nggak usah tanggepin lah hal-hal yang tidak penting. Saya harap bosku tetap semangat membantu orang-orang sekitar. Karena masih sangat banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Mas Baim. Ketahuilah bosku bahwa ratusan dan bahkan mungkin ribuan orang yang pernah bosku tolong, otomatis mereka akan selalu mendoakan kebaikan buat bosku. Dan terlepas dengan semua yang Mas Baim itu bagikan itu dari sponsor, itu apa masalahnya coba? Yang terpenting bosku sudah menjembatani untuk disalurkan lagi pada yang membutuhkan. Terus semangat Mas Baim Wong. Konten-konten seperti bosku sangat menginspirasi dan memotivasi, walaupun mungkin tidak semua orang menyukainya. Teruslah berbagi, karena masih banyak yang membutuhkan uluran tangan Mas Baim. Dan teruslah buat konten yang bermanfaat, biar konten-konten yang buruk tenggelam jika konten baik mendominasi dalam sosial media. Dan yang terakhir, ada yang bilang bahwa kebaikan Mas Baim itu pura-pura. Dan bahkan ada yang bilang Mas Baim itu riya katanya. Soal pura-pura atau tidak, itu tidak penting bosku. Yang terpenting apa yang bosku lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat. Dan banyak orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya. Dan soal riya atau tidak, itu hanya bosku dan Tuhan yang tahu. Jika semua kebaikan dianggap riya, lalu siapa yang akan mensyiarkan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang? Apalagi di zaman sekarang era digital. Jika kebaikan tidak ditonjolkan, maka keburukan yang akan mendominasi. Jadi buat bosku, buat Mas Baim Wong, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Jangan karena kejadian ini sampai membuat Mas Baim tidak semangat dan menampakkan kegalauan. Bawa senyum aja, bawa santai aja lah, seolah tidak ada apa-apa. Biar yang membenci Mas Baim, yang membenci bosku semakin membara hatinya. Ingat Mas Baim, jika kita melakukan kebaikan masih ada yang tidak suka, itu bukan salah kita, tapi yang salah adalah hati mereka. Dan yang perlu bosku tahu bahwa di dunia ini itu memang ada dua hal yang mustahil bosku,
Yang pertama, membuat semua orang suka ke kita, dan yang kedua, membuat orang lain berhenti membicarakan kita. Itu mustahil, sampai kiamat pun akan sangat mustahil. Bahkan sesempurna Nabi Muhammad yang tidak pernah punya satu kesalahan pun masih ada yang tidak suka. Dan seburuk-buruknya Abu Jahal masih ada pengikutnya. Begitulah hidup, bosku. Dan yang terakhir, konsekuensi hidup ketika sudah ada di atas, hakikatnya memang akan banyak orang yang ingin menjatuhkan. Dan sekarang ini bosku ada di atas dan banyak yang ingin menjatuhkan bosku. Jadi buat Mas Baim tetap semangat. Saya mewakili orang-orang yang menyayangi dan mencintai Mas Baim. Masih sangat banyak yang mencintai dan bersamamu, bosku. Walaupun mungkin setelah ini saya yakin akan banyak yang menghujat saya. Itu tidak masalah, karena saya bukan hamba mulut manusia. Biarlah mereka berkata apa. Semoga kita dijauhkan dari sifat iri dengki, buruk sangka, dan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan. Terus semangat, bosku. Terus semangat, Mas Baim. Tebarkan terus kebaikan untuk orang-orang sekitar. Semoga Mas Baim masuk dalam kategori hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.